Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam Q&A chapter 3 ya. Saya akan menjawab, karena ini PR-nya banyak banget. Ada 30-an, 40-an, setiap hari nambah pertanyaannya. Saya cicil satu persatu. Pertanyaan yang ke-16 ya. Ini linknya belum saya share, nanti kalau udah habis kita share lagi biar terjawab ya. Oke, pertanyaan yang ke-16 dari Mas siapa belum ada namanya. Bagaimana flow Mas Yoyo dalam menjalankan iklan dalam seminggu? Kapan iklan dimatikan? Kapan dan bagaimana menaikkan dan menurunkan budget? Nah, ini pertanyaannya satu tapi isinya banyak ini. Bagaimana flow Mas Yoyo dalam menjalankan iklan dalam seminggu? Kita mulai dari setup campaign-nya ya. Jadi ketika kita menjalani sebuah iklan baru atau iklan lama, atau produk baru produk lama kurang lebih sama, kita setup campaign pertama langsung conversion, saya nyebutnya tanggal 3 gitu ya biar enak nulisnya. Kemudian per adset ini saya nggak CPO ya, dari awal nggak CPO dulu. Kemudian kita setup campaign, satu adset isinya ada beberapa interest, di mana interest itu nanti akan menghasilkan sekitar 5 sampai 10 juta audiens. Kemudian budget pertama adalah 50.000 ya, tergantung CPA-nya. Ekspektasi CPA kita misalkan berapa? Ekspektasinya 30.000, 20.000, maka budget campaign kita, budget adset kita adalah sekitar 50.000. Nah, dalam 1 menit pertama, 2 menit pertama, 10-30 menit pertama kita mesti monitor apakah dia konversi apa enggak. Ketika 1 jam pertama itu konversi, 2 jam pertama konversi, dan itu masuk ke CPA kita, maka langsung naikkan budget ke 500.000. Sehingga di tahap awal kita bisa punya potensi mampu melewati learning phase selama maksimal 7 hari, itu bisa sampai ke 50 konversi. Kenapa 500.000? Dengan harapan 500.000 itu per hari budget iklannya itu bisa sampai 10, budgetnya 500.000, maka conversionnya itu bisa sampai minimum 10 ya. Kalau 10 kan kali 5 udah 50, jadi nanti learning phase-nya bisa kecapai. Kemudian seminggu ya, 7 hari, kita lihat dan monitor 7 hari. Setelah itu kita mencapai, kalau sudah mencapai 50 konversi atau learning phase-nya lewat, maka kita rubah ke manual bid ya, manual bid. Nah, itu langsung ganti aja gitu. Iya, ganti aja. Ngapain nunggu? Diganti aja ke manual bid, bid cap atau target cap, itu terserah teman-teman ya, Mas Santuy. Kemudian kapan iklan dimatikan ya? Kalau di meme-nya Telegram tuh ada, saya punya meme ini. Matikan campaign sampai Allah memanggil kita gitu. Bercanda sebenarnya, tapi kalau kita mau matikan menyalakan campaign tergantung kemampuan dari CS kita ya. Kalau CS kita mampu ya kita terusin. Nah, biasanya setiap CS kita hitung ya 30, 20 lead per day. Maka kalau kita CS-nya ada 10, kalau 20 berarti sekitar 200 per day. Kalau udah nyampe ya udah dimatiin aja. Nah, kemudian bagaimana menaikkan dan menurunkan budget? Ya, nah itu kayaknya udah kita jelasin nih. Dari awal kita 50.000 dulu, langsung ke 500.000, rubah ke manual bid. Kemudian setelah manual bid, kita manual bidnya kan pakai target CPA yang kita udah tahu nih, misalkan 30.000, kita settingkan 2 kali 30.000, itu 50.000 lah katakanlah. Nanti turun pelan-pelan, kita turunin gitu, supaya target CPA kita makin murah. Oke. Nomor 17, rule apa saja yang biasa masih pakai di Facebook rule atau refill bot? Kebetulan saya nggak pakai refill bot, pakai rule-nya Facebook aja cukup. Yang penting logiknya kita tahu dan benar. Rule yang kita pakai itu ada 3 layer. Layer pertama untuk ads, layer 2 untuk adset, layer 3 untuk campaign. Layer untuk ad itu yang kita lihat apa? Parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Nah, itu aja. Parameter 1 CPPE, kemudian parameter PC, parameter 3 itu CTR ya. Kemudian yang terakhir adalah conversion. Conversion itu letaknya di adset. Yang di ad ada hanya ada 3 ya.
CPPE, CPC sama CTR. Selama itu tercapai maka kita on atau off kan tergantung dari rule itu kecapai apa enggak. Kemudian di aset kita ada beberapa ya. Kalau di aset kita kasih nama 2 gitu. Jadi kalau campaign itu 1, aset itu 2, add itu 3 nomornya, nomor depannya. Supaya rapi kita menulisnya. Aset itu bagaimana? Nah, itu kalau aset kita apa yang kita ukur adalah contohnya CPA. CPA di aset itu seperti apa gitu ya. Kita bisa pakai parameter yang lain kurang lebih, tapi bisa kita setting dari add-nya. Kemudian yang ketiga itu campaign. Campaign sama ya. Kita menjalankan campaign dan mematikan campaign kalau misalkan kalau pagi itu jam campaignnya itu kita mulai dari jam 4 pagi, maka rule-nya jam 4 pagi sampai jam 2 siang atau jam 10 malam kita matikan. Itu otomatis ya, kecuali kalau kita mau bangun pagi gitu ya. Terus kemudian sore jam 4 udah otomatis mati. Itu campaign level. Kemudian kalau kita pakai CPO berarti CPA-nya ada di budget, di iklan. Kemudian bagaimana cara membangun branding product fashion dengan API tanpa endorse? Pertanyaannya kok simple, jawabannya panjang. Cara membangun branding product fashion dengan API tanpa endorse. Kayaknya kita mesti sambungin di antara endorse dengan API. Nah, aku kebetulan pilih API itu spesifik ke Instagram ya kalau kita membangun product fashion. Kenapa Instagram? Kebanyakan fashion itu powerfulnya di Instagram gitu ya. Kemudian kalau tanpa endorse kita materinya dari mana? Nah ini penting banget, materi iklannya itu dari artis yang kita pakai untuk ngambil foto ya, foto atau video kita gunakan iklannya untuk ngiklan di Facebook gitu ya. Terus kemudian ekspedisi COD yang paling rekomendasi apa? Nah ini nih nggak enak ngomongnya nih, nggak boleh nyebut merek nih. Paling enak yaitu yang per hari ya, per hari anunya, apa namanya? Yang per hari apa namanya? Rilisnya ya. Jangan per bulan, ada yang per bulan juga. Per minggu tapi ada yang per hari gitu ya. Kemudian cara produksi fashion rekomendasi bikin konveksi sendiri atau maklon. Nah kita maklon tapi ada konveksi sendiri kecil banget, ada sekitar 10 line itu untuk testing sama membuat produk-produk yang custom size dibuat sendiri tapi nggak banyak kan karena biayanya mahal. Terus kemudian kita kebanyakan maklon ya jangankan kita Apple aja maklon gitu kan. Apple, terus kemudian Uniqlo, kemudian brand-brand besar tuh mereka maklon semua. Kenapa maklon? Karena kita fokusnya ke marketing ya, bukan ke produksi. Karena produksi itu punya orang yang punya expertise sendiri. Sehingga kita maklon. Oke, kita sampai ke nomor 20. Sampai ketemu lagi di pertanyaan nomor 21. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di list di sini, linknya akan saya masukkan. Ini makin panjang 30 40 makin panjang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.